Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin ketika kita tahu bahwasanya musibah itu akan terus ada dalam kehidupan seorang mukmin? Kita akan sebutkan beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ketika menghadapi musibah. Yang pertama, wajib untuk bersabar. Ada tingkatan yang lebih hebat dari sekedar sabar. Apa tingkatannya? Ridha. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, bersyukur. Sabar ini hukumnya apa tadi? Wajib. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasannya kesabaran di dalam menghadapi musibah itu hukumnya adalah wajib. Wajib hukumnya. Kalau nggak sabar berarti nggak melakukan kewajiban. Kalau nggak melakukan kewajiban berarti berdosa. Sabar itu seperti apa? Orang yang terkena musibah harus bersabar. Sabar itu mengendalikan hatinya, mengendalikan lisannya, mengendalikan perbuatannya. Bahwasanya dia itu apa? Sabar. Sabar itu bukan hanya sekedar di lisan saja, tetapi hati tidak protes kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lisan dijaga tidak mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Anggota badan tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah kepadanya. Itu orang yang sabar. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ridha. Hatinya itu tetap tenang, hatinya itu menerima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala di saat mendapatkan musibah. Dia yakin bahwasannya di balik itu ada hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan baginya. Ada orang kena musibah besar, ternyata dia mengatakan, alhamdulillah, harta saya habis semuanya. Alhamdulillah, anak saya mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bercerita tentang satu kejadian di mana seorang itu anaknya meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, kalian telah mengambil anak hambaku? Malaikat mengatakan, naam, iya ya Allah. Kalian telah mencabut buah hati hambaku. Malaikat ini pun mengatakan, naam, iya ya Allah, kami telah mengambil buah hatinya. Bertanya kepada malaikat, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku di saat itu? Hambamu itu memujimu ya Allah. Hambamu ketika anaknya diambil, dia mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Dari sisi ketika dia mau mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada orang yang lebih susah, melihat kepada orang yang di bawah dia. Karena Nabi berkata, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Yang demikian itu akan bisa lebih menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin ketika kita tahu bahwasanya musibah itu akan terus ada dalam kehidupan seorang mukmin? Kita akan sebutkan beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ketika menghadapi musibah. Yang pertama, wajib untuk bersabar. Ada tingkatan yang lebih hebat dari sekedar sabar. Apa tingkatannya? Ridha. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi,
bersyukur. Sabar ini hukumnya apa tadi? Wajib. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasannya kesabaran di dalam menghadapi musibah itu hukumnya adalah wajib. Wajib hukumnya. Kalau nggak sabar berarti nggak melakukan kewajiban. Kalau nggak melakukan kewajiban berarti berdosa. Sabar itu seperti apa? Orang yang terkena musibah harus bersabar. Sabar itu mengendalikan hatinya, mengendalikan lisannya, mengendalikan perbuatannya. Bahwasanya dia itu apa? Sabar. Sabar itu bukan hanya sekedar di lisan saja, tetapi hati tidak protes kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lisan dijaga tidak mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Anggota badan tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah kepadanya. Itu orang yang sabar. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ridha. Hatinya itu tetap tenang, hatinya itu menerima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala di saat mendapatkan musibah. Dia yakin bahwasannya di balik itu ada hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan baginya. Ada orang kena musibah besar, ternyata dia mengatakan, alhamdulillah, harta saya habis semuanya. Alhamdulillah, anak saya mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bercerita tentang satu kejadian di mana seorang itu anaknya meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, kalian telah mengambil anak hambaku. Malaikat mengatakan, "Na'am, iya ya Allah. Kalian telah mencabut buah hati hambaku." Malaikat ini pun mengatakan, "Na'am, iya ya Allah, kami telah mengambil buah hatinya." Bertanya kepada malaikat, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku di saat itu? Hambamu itu memujimu ya Allah. Hambamu ketika anaknya diambil, dia mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Dari sisi ketika dia mau mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada orang yang lebih susah, melihat kepada orang yang di bawah dia. Karena Nabi berkata, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Yang demikian itu akan bisa lebih menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala.